Eh, kita panggil ke depan ya para narasumber, Bapak Insinyur Nirwono Yoga dan Bapak Insinyur Evan Sanjaya. Silahkan. Dan juga Pak Lili ya, Pak Lili silahkan Pak. Kita bincang-bincang tentang Museum Taman Prasasti. Pak Bintang, izin Pak Bintang. Oh silahkan Pak. Santai ya, ini acara talk show. Pak Bintang, silakan Pak Bintang. Oh ya, anak muda perempuan. Siapa Mas? Mas Evan. Mbak Gebi, Safira mau gabung? Oh ya, langsung aja kan? Iya. Oh ya, kami makan. Terus makan siang kan? Iya, baik. Bapak Ibu mungkin bisa mengisi tempat duduk sambil kita Bu Anggia Murni. Ada Bu Anggia Murni. Dadakan ini ya. Sambil menunggu Bapak Kepala Dinas Kebudayaan ya Mas Atma ya, dalam perjalanan beliau konfirmasi akan hadir. Jadi kita mulai saja untuk bincang-bincang di siang yang cerah ini. Cukup sejuk ya cuacanya ya Mas Yudi ya. Alhamdulillah nggak hujan, terang benderang, jadi kita bisa melakukan rangkaian acara di Museum Taman Prasasti. Baik, mungkin ini talk show sesi kedua ya Mas Evan ya. Temanya nih Museum Taman Prasasti dulu, kini dan mendatang. Mungkin Mas Evan akan memberikan ceritanya karena Mas Evan dan Mas Yudi ini sudah bertahun-tahun ya Mas ya, sangat memahami, mendalami gitu Museum Taman Prasasti ini. Silakan Mas Evan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Serba dadakan di sini ada Pak Mas Yudi, ada Pak Lili. Saya mungkin sedikit menceritakan perjalanan saya melihat Museum Prasasti ini dari awal sejak saya mahasiswa ikut sebuah lomba di sini, kemudian mencoba terus untuk mengikuti jejak perjalanannya dari tahun kurang lebih 93, kemudian pada saat Mas Yudi Purang kuliah di Australia, beliau juga bergabung bersama saya dan sampai sekarang. Kemudian kita kenal dengan Pak Lili. Beliau ini, Pak Lili kan guru saya. Guru saya, sahabat saya, yang dalam perjalanan ini saya jadi menjadi lebih tahu bahwa ternyata museum ini memang awalnya dari Kerkhoff. Kerkhoff mungkin berbeda dengan Everell ya Pak Lili ya. Everell itu lebih ke
Taman Makam Pahlawan ya. Kalau Kerkhof itu Kerkhofland itu dari lebih kepada pemakaman umum, betul Pak Lili ya. Jadi Kerkhof sendiri ya Kerkhof itu orang Jawa bilang Kerkhof, kemudian kop jadi kober kemudian jadi kubur kalau tidak salah ya gitu. Jadi awal mulanya dari situ. Dan Kerkhofland ini juga Kerkhofnya kalau nggak salah berasal dari kubah gereja ya Pak Lili ya. Nama dari kubah gereja kemudian bisa sampai sekarang berubah menjadi kubur gitu. Nah, perjalanan dulu di sini sebetulnya setelah saya lihat dulu masih merancangnya masih kurang paham apa-apa, ternyata di sini banyak sekali tokoh-tokoh peradaban pada masa terutama di era Batavia ya. Dari mulai yang mungkin kita, kalau saya dari arsitek landscape, mungkin teman-teman yang lain juga mengenal Olivia Raffles. Beliau yang tadi mungkin sudah diterangkan Pak Lili, beliau pendiri inisiasi di Kebun Raya Bogor. Yang di Bogor itu sebetulnya monumennya ya Pak Lili ya, yang di sini yang aslinya di sini. Kemudian ya sudah dipotong itunya ya Pak ya, bukannya tidak asli lagi. Kemudian di belakang itu ada tadi Brandes, ada Brandes yang menerjemahkan kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Jadi Pararaton oleh Empu Tantular ya. Pararaton itu berasal dari para ratu ya, jadi sejarah perjalanan raja Majapahit dari mulai Ken Arok terus berlanjut sampai ke Majapahit ke keturunan-keturunannya. Kemudian ada Negara Kertagama, Empu Prapanca, lebih menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk dan Raja Hayam Wuruk ya, Gajah Mada ya. Jadi kakawin desa-desa Warnana kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi puisinya kakawin itu puisi ya Pak ya. Kakawin puisi puisi perjalanannya Raja Majapahit kala itulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang ternyata membuat sebuah peradaban bukan hanya di Jakarta atau di Batavia kala itu, tapi juga ke secara nasional ya. Kemudian ada juga Dr. Roll itu pendiri sekolah kedokteran Stovia ya, sekolah kedokteran Bumi Putra. Jadi dari situlah cikal bakal munculnya organisasi pertama Budi Utomo, kemudian nanti berlanjut sampai menginisiasi kepada ke Sumpah Pemuda kan nanti itu jatuhnya ya Pak ya. Dan perjalanan yang saya ketahui makin hari makin mengerti, ternyata memang museum ini sepertinya bukan hanya sekedar kuburan, tapi sebuah, kalau meminjam kata-kata Pak Lili, adalah batu yang bertutur. Sebuah batu yang bisa bertutur, itu yang saya ingat gitu. Jadi bukan sebuah nisan biasa, tapi sebuah batu yang bisa menceritakan sebuah nilai peradaban. Mungkin dari saya itu barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan, atau mungkin Mas Yudi mau menambahkan sekilas mengenai apa yang akan bisa dipandang museum ini secara ke depan ya, future-nya gimana gitu. Mungkin Mas Yudi silakan. Terima kasih Mas Evan tadi sudah menjelaskan nilai pentingnya ya tempat ini. Jadi bukan hanya sekedar batu-batu gitu ya. Jadi memang dari sini mungkin kita menjadi titiknya peradaban ya Mas ya. Ya mesti kita jaga dan kita hargai. Baik, selanjutnya Mas Nirwono Yoga akan menceritakan untuk
tema tata kelola kawasan pendukung sekitar museum demi mendukung nilai historis Museum Taman Prasasti. Silahkan Mas Yudi ya. Ya, terima kasih Bapak ini. Ceritanya judulnya panjang banget nih. Singkat aja mungkin. Ya, ada beberapa cerita yang mungkin nanti teman-teman bisa kita sharing bahwa mungkin sudah lebih dari 25 tahun kami, saya, Pak Lili, sama Mas Evan ini mencoba untuk menghidupkan Museum Taman Prasasti saat tahun 1994-95 ya, waktu itu masih kuliah zamannya. Nah, bagi kami Museum Taman Prasasti ini seperti kalau anak muda sekarang bilangnya hidden gem ya, hidden gem ya. Jadi sesuatu yang yang tersembunyi di tengah kota, apalagi kita dekat Monas, dekat kantor wali kota Jakarta Pusat ya. Tapi belum tentu semua orang Jakarta tahu tentang Museum Taman Prasasti. Ini buat teman-teman milenial justru sesuatu yang baru yang sebenarnya banyak cerita tadi diceritakan Pak Lili, kemudian juga Mas Evan ya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagi saya pribadi sebenarnya ini kan bagian dari sejarah panjang Taman Pemakaman Umum Jakarta ya. Dan harusnya warga DKI Jakarta tuh bangga ya, karena lokasi ini atau Herkhoff Land ini ataupun TPU Kebon Jahe ya, itu kalau kita lihat umurnya sekarang 227 tahun ya, itu lebih tua dari taman pemakaman tertua di Amerika Serikat seperti Arlington National Cemetery misalnya ya di Washington DC. Kemudian juga makam tertua di Paris, saya lupa namanya. Tetapi intinya ini menjadi cikal bakal taman pemakaman umum pertama di Jakarta, ya, taman pemakaman umum ya. Jadi memang benar-benar dibuka untuk umum. Sampai dengan sekarang ada sekitar 98 ya TPU yang ada di Jakarta, di mana diantaranya sekitar 20-an TPU itu merupakan peninggalan zaman Belanda ya. Teman-teman juga bisa melihat jejak panjang kota Jakarta, sejarah sosial masyarakat Jakarta selain di Museum Taman Prasasti itu antara lain ya ada di TPU Petamburan. Itu juga ceritanya panjang. Terus beberapa TPU yang ada di sekitar Pasar Baru dan kemudian juga TPU yang ada di Menteng Pulo sampai dengan di Ancol. Artinya apa? Artinya sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik teman-teman dari profesi arsitek lanskap sendiri, kemudian juga teman-teman milenial untuk menggali banyak tentang destinasi wisata baru. Hari Rabu kemarin misalnya di Balai Kota Pak Gubernur Anies Baswedan dalam pengantar sosialisasi untuk rencana detail tata ruang yang baru direvisi, beliau mengatakan Jakarta untuk ke depan sebagai kota global itu ada 5 arah pengembangan kota Jakarta. Dari 5 itu yang keempat yang terkait dengan Museum Taman Prasasti yaitu mengembangkan destinasi pariwisata dan budaya global ya. Kalau itu yang jadi patokan, harusnya Museum Taman Prasasti dengan umur yang sudah panjang, terus kemudian dengan koleksinya sangat layak untuk menjadi destinasi wisata budaya tingkat global ya. Nah, PR-nya moga-moga teman-teman dari pengelola dan juga kawan-kawan semua sebenarnya bagaimana menjadikan Museum Taman Prasasti ini menjadi destinasi wisata budaya global ya. Apalagi sudah ada medsosnya lagi sekarang. Jadi bisa menceritakan banyak hal dari sisi teman-teman sebenarnya sesuai dengan latar belakang maupun profesi maupun juga interestnya, melihat dari potensi Museum Taman Prasasti ini untuk diperkenalkan kepada media massa maupun juga ke masyarakat. Tapi kalau bicara media sosial pasti jangkauannya sekarang sudah global juga begitu kan. Itu yang pertama. Kedua, ini PR juga buat teman-teman semua, termasuk juga teman-teman dari PDI DKI. Pasca acara ini adalah program kegiatan yang rutin dilakukan di Museum Taman Prasasti untuk menghidupkan Museum Taman Prasasti ya.
Kenapa? Karena mohon maaf juga ya, kalau kita datang pada hari-hari kerja ini Bapak ini ya, biasanya pengunjungnya tidak sebanyak ini, sangat sepi bisa dikatakan ya. Senin sampai dengan Jumat itu udah pasti sepi, Sabtu Minggu itu relatif ya, kadang-kadang ada beberapa acara, tapi secara keseluruhan bisa dikatakan sangat sedikit pengunjungnya dibandingkan kalau kita umpamanya berkunjung ke Kota Tua misalnya ya, atau ke tempat lokasi-lokasi museum yang lain. Ya selain memang tadi belum banyak dikenal, tapi juga di sini yang perlu dilakukan membuat program-program rutin kegiatan di Museum Taman Prasasti. Kita berharap mungkin nanti setiap bulan sekali misalnya ya, kita buat kegiatan yang mungkin bisa bermacam-macam ya. Misal umpamanya kalau setahun ke depan ada 12 bulan misalnya, bulan pertama misalnya tentang fotografi soal koleksi museum misalnya. Kemudian nanti berikutnya tentang pelatihan menceritakan di museum yang diceritakan Pak Lili ya. Dari dulu sampai dengan sekarang itu Pak Lili yang menjadi narasumber ya. Artinya kan harusnya kita sudah harus mulai meregenerasi Pak Lili muda ya, Pak Lili milenial gitu kan. Nah, kita bisa membuatkan pelatihan itu nanti, di mana nanti Pak Lili bisa mendokumentasikan cerita-cerita yang tadi diceritakan dalam bentuk bisa jadi digital ya ataupun buku, sehingga nanti akan melahirkan getur baru yang akan membantu Pak Lili dalam melakukan kegiatan tur ke keliling Museum Taman Prasasti gitu ya. Jadi itu salah satu program bisa dilakukan. Kemudian program yang lain misalnya ada teman-teman yang suka menggambar atau suka sketsa misalnya, juga bisa membuat kegiatan seperti kegiatan pelatihan membuat sketsa ataupun gambar tentang koleksi, dan itu hasilnya bisa kita pakai untuk kaos ya, kaos-kaos souvenir ya. Jadi hasil dari pelatihan membuat sketsa koleksi itu bisa kita jadikan produk koleksi ataupun kaos sebagai souvenir ke Museum Prasasti misalnya. Itu kan contoh yang paling mudah yang bisa kita lakukan gitu ya. Belum lagi tadi usulan dari Mas Arief misalnya, yaitu tentang mendongeng ya. Kalau tadi Pak Lili cerita banyak soal koleksi Museum Prasasti, nah nanti dengan Mas Arief misalnya kita bisa membuat pelatihan mendongeng buat anak-anak ya. Bagaimana cerita yang dalam tanda petik tadi ceritanya berat ya, sejarah panjang tentang Kota Jakarta dapat dicerna anak-anak SD, TK, itu kan juga beda ceritanya gitu kan. Nah, program-program seperti ini kan banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks tadi. Gak usah muluk-muluk, 12 acara setiap bulan satu kali itu sudah bagus. Kenapa? Supaya nanti pada tahun ke depan, pada tahun perayaan 228 Museum Taman Prasasti lagi, kita bisa bercerita banyak. Setahun kemudian tuh kita sudah melakukan apa gitu ya. Jadi tidak dalam tanda petik seremonial lagi ya. Jadi ada progres yang bisa kita kita ceritakan gitu. Jadi tingkat keberhasilan perayaan atau kegiatan hari ini itu justru akan diuji di 12 bulan kemudian ya. Saya ingat terakhir kita bikin acara seperti ini tahun 2015 ya. 2015 ya, di ruang sana ya. Kita juga membuat acara tur seperti ini gitu. Jadi ini tentu kita berharap ke depan lebih banyak lagi acara-acara seperti ini gitu. Nah, ini tentu tanggung jawab dari teman-teman semua sangat terbuka ya. Usulan ataupun rencana kegiatan yang bisa nanti sama-sama kita bikin kegiatannya bersama ya. Misal tadi nanti habis ini maunya Mas Faris cerita tentang penilaian pohon misalnya ya kan. Nah, ini kan bisa kita buatkan satu sesi khusus, yaitu bersama teman-teman semua mendeteksi kondisi pohon-pohon yang ada di Museum Taman Prasasti ini, mana yang sehat, mana yang tidak. Kemudian nanti kita juga lakukan langsung, kalau yang sakit misalnya harus diapakan, kalau yang sudah sangat tua itu harus diapakan, sampai dengan ke program penanaman pohon seperti apa yang direkomendasikan oleh teman-teman. Jadi banyak program yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita semua, supaya setelah acara ini kita rame-rame ini Mbak Penny, sama-sama kita susun program kegiatan, dan tadi programnya harus berkelanjutan ya. Kira-kira itu sebenarnya semangat yang kita coba ajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Yudi ya. Kita ikut semangat ya dengan banyak program-program yang tadi Mas Yudi utarakan juga ya. Artinya kita juga punya
keinginan bersama gitu untuk menjaga kelestarian tempat ini gitu ya. Mungkin nanti kalau Pak Kepala Dinas hadir juga kita bisa sampaikan tadi kebutuhan apa, fasilitas apa untuk pengembangan museum ini yang mendukung program-program tadi gitu. Mungkin dari Pak Lili ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih hadirin sekalian yang sama mulia. Apa yang dikemukakan oleh Mas Evan tadi dengan Mas dari Mas Nirwono juga ini sebenarnya menghentak ya pada saya sendiri ini seperti membangunkan dari tidur gitu, tiba-tiba kok ada lagi gitu. Ya tapi ini luar biasa acara hari ini begitu mengingatkan kita kembali kepada museum ini yang memang tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Evan ya, dan juga mengenai program yang direncanakan tadi sangat setuju sekali itu ya. Jadi supaya museum ini tidak mati gitu ya. Jadi ada saja objek-objek ya yang bisa dikembangkan, juga untuk kreativitas tadi, kreatif dengan membuat souvenir yang mengenai museum ini ya. Saya lihat kurang di sini, harusnya itu turis yang datang ke sini itu ya, yang wisatawan yang ke sini itu baik lokal maupun ini internasional juga, karena yang ke sini itu tidak hanya dari lokal tapi juga dari berbagai belahan ya. Karena saya berapa kali itu memandu wisata ke sini itu tidak hanya dari Belanda, tapi juga dari Jepang, ada juga dari Italia, dari Perancis, dari Amerika dan Australia dan sebagainya. Mereka sangat terkesan ya. Nah, saya boleh cerita pada suatu saat saya itu harus memandu delegasi dari Belanda, yaitu delegasi ini dibawa ke sini apa tidak ya, tadi gitu ya. Itu saya pikir kalau dibawa ke sana bagaimana, apa tidak memalukan atau bagaimana gitu ya. Nah, orangnya itu kelihatannya sombong-sombong gitu ya, kelihatan pertama kali. Nah, saya ajak ke sini, begitu sampai di sini melihat ada yang ada dipasang di tembok, oh dia langsung telepon di negaranya sana, teman-temannya luar biasa, tidak sangka bahwa di sini gini. Jadi itu untuk dia itu suatu hal yang sangat luar biasa, dan tidak pernah menyangka bahwa kita masih menyimpan sejarah yang begitu sangat berharga ya. Jadi memang kebetulan ini ada banyak orang Belanda yang dimakamkan di sini, tapi itu adalah sebenarnya temu budaya antara orang sini dengan orang sana. Dulu itu kebetulan kok ketemunya di Jakarta sini ya, jadi itu mereka di sini tinggal itu tidak memandang politik sebenarnya. Dia tidak saya ini penjajah dan sebagainya, tidak ada rasa itu, karena itu kan setelah itu kan itu nasionalisme itu beda sekali ya. Nah, kalau antar manusia beda juga ya. Jadi oleh karena itu ini adalah suatu museum yang betul-betul menyimpan suatu data ya, yang kita di dalamnya kita belajar tidak mengulangi kesalahan mereka, tapi kita bisa maju ke depan dengan pengalaman-pengalaman yang telah dialami mereka. Yang saya ini karena saya kan bukan ahli landscape ya, tapi karena saya ini kebetulan bahasawan yang terjun ke bidang sejarah pun bukan sejarah kronologis, tapi mosaik, karena museum kan
ada macam-macam ini ya, apa yang dimakamkan di situ. Jadi kalau saya masuk ke sini ya bertahun-tahun itu, jadi seperti saya itu berkunjung. Oh situ itu dulu ini ada yang tanahnya dipakai untuk istana negara. Oh ini itu yang dulu pernah dipenjara karena melakukan ini. Oh ini dulu ini sebagai penyelamat apa seperti apa negara Kertagama misalnya. Oh ini apa, jadi itu banyak sekali hal-hal yang ada di belakang, di balik itu ya. Kemudian kita lihat di sebelah sana di belakang itu ada apa namanya siapa yang di situ itu ya. Oh ini ada terlibat dengan peperangan di Aceh dan sebagainya ya. Tapi tidak hanya itu, juga lambang-lambangnya itu juga sangat menarik. Itu bisa juga untuk dipakai ornamen-ornamen ya, untuk ini untuk apa souvenir. Nah itu kan bagus sekali itu. Ada bintang segi 5, segi 6 dan sebagainya. Itu maknanya apa? Nanti di dalam misalnya bintang segi 6 itu kita kasih di situ bintang segi 6 adalah ini adalah dari masa Sumeria, kemudian menjadi David Star, kemudian dipakai oleh Israel menjadi ini menjadi apa namanya lambangnya. Dan itu dibumbui begitu. Kalau kalian mau jadi harmonis, pakailah yang 6 ini misalnya ya. Jadi jangan yang 3 ya, 3 yang menghadap ke atas ujungnya ini bahaya, ini adalah lambang api. Oleh karena itu hindari yang memakai itu ya. Katanya kalau seperti Mercy itu boleh itu. Karena iya, jadi kalau ini dulu saya ingat sekali loh, maaf yang main Demokrat itu tahun 2004 itu Demokrat ke ini apa kampanye di UI. Saya mendirikan partai ini, lambangnya apa? Lambangnya Mercy. Nah saya sedang belajar di sini, itu kan ada itu ya, apa sedang getol-getolnya lambang itu. Lah ini bukan Mercy, ini lambang api. Enggak, ini Mercy. Enggak, yang Mercy itu ada lingkarannya gitu ya. Jadi dia bisa jatuh ke bawah. Ini partaimu akan panas terus loh, ini seperti api loh. Allah enggak percaya Pak Lili, ada-ada aja gitu. Tapi itu tahun 2004 yang lalu ya. Jadi ya sekarang kan sudah ada mayem di Demokrat ya enggak apa-apalah. Jadi itu ya hal yang menarik juga ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa ini ya, bisa dari saya masih ingat saya dikasih kaos gambarnya salah satu lambang heraldik itu ya. Itu saya simpan dan saya pakai itu setelah sekian tahun. Yang kasih itu Mas Kartum, mungkin Mas Kartum ya. Jadi waktu itu bikin acara tur di sini. Nah kami masing-masing dikasih kaos, gambarnya itu ada heraldik itu ya, bundar ada apa. Itu setelah sekian belas tahun saya pakai lagi pada waktu jalan-jalan ke Cilacap. Loh Pak Lili masih ada itu toh, masih ada itu toh, masih ada ini. Jadi ada lambang heraldik. Lambang itu tidak sembarangan ya, karena itu dipunyai oleh suatu keluarga dan juga harus sesuai dengan yang yang punya dan sebagainya. Nah itu kan kita bisa juga bikin souvenir ya. Itu menurut saya kan itu kan bagus sekali, itu ada ornamen-ornamen yang di situ yang bisa, karena semuanya itu ada maknanya. Jadi ada ini maknanya ini nanti yang beli kan aku beli ini aku beli inilah gitu kan. Jadi itu juga ide juga tadi yang menggambar, ada juga apa namanya fotografi dan sebagainya. Dan lagi sekarang zaman milenial digital ya, kita bisa segera bisa segera umumkan ke seluruh melalui Instagram, melalui ini, karena Instagram itu kan ya, dan Facebook dan sebagainya itu kan sebenarnya kalau kita sudah lepas ke situ kan seperti virus itu. Jadi si A kadang-kadang saya tanya mahasiswa saya, kamu punya berapa itu followers atau berapa ini anggota di ini? Pak saya punya 1000, 2000 anak muda dan 2500. Ya saya kasih satu kamu langsung ke temanmu. Ya temanmu itu masing-masing juga mempunyai 1000 berapa juta, berapa miliar. Itu terus, dan itu akan berjalan terus walaupun yang mengirimkan sudah tidak ada misalnya, itu tetap berjalan, tidak bisa dicegah. Nah itu seperti virus ya. Ya bukan corona ya, virus ya. Ya itu. Jadi tolong ya, itu pemandangan saya. Jadi event-event apa yang bisa juga dilakukan di sini ya aja. Tadi saya lihat ada yoga dan itu sangat luar biasa itu ya. Jadi di sini memang ada pohon-pohon dan sebagainya. Dan
banyak sekali yang dilakukan. Ya tadi dari Mas Yoga tadi mengenai apa, ya perlu dibukukan ya. Ya saya menulis mengenai brandes itu ya. Itu saya bisa nulis di jurnal, itu abadi, itu ada di dalam Google, jadi bisa dilihat. Oh, jadi itu sampai detail gitu, saya bisa nulis sampai detail juga gitu. Itu baru satu objek, belum yang objek-objek lain. Tadi yang saya ceritakan belum saya bukukan itu, belum yang seperti ada apa, arsitek abal-abal, yang satu arsitek yang murni. Hasilnya bisa dilihat. Sekarang yang satu gedungnya masih apa, utuh, malah kabarnya tahan gempa, yang lainnya roboh dan sebagainya. Nah itu kan, oh ternyata dulu juga sudah ada begitu ya. Nah itu jadi sebenarnya ada hal yang sangat menarik yang kita bisa kembangkan di sini. Jadi oh ya, yang sekarang itu ya, pemeliharaan apa ya, karena koleksi ini kan tidak boleh sembarangan ya. Tadi sama Mas Yoga itu mengenai ini ada tiba-tiba di belakangnya ada apa nih, kanopi ini ya. Itu sebenarnya itu kalau untuk cagar budaya kan saya harusnya menyalahi. Jadi sebenarnya tidak boleh ada, harusnya apa adanya gitu ya. Jadi itu juga ini ada lonceng apa namanya, lonceng yang di situ tadi yang dipukul, tidak apa-apa dipakai untuk tanda apa namanya. Jadi itu bukan lonceng kematian, tapi ada lonceng tandanya bahwa kalau dalam dulu itu bahwa kamu sekarang akan hidup kembali menjadi warga yang apa namanya, surga yang apa ya itu. Jadi suatu tempat yang di sana ada kedamaian, ada apa gitu ya. Tapi di sini tadi lonceng dipukul, mudah-mudahan kita nanti di sini berkembang menjadi apa betul-betul jiwa kemauan dari mereka itu kita akan teruskan untuk apa namanya, kita populerkan gitu ya. Jadi itu maksudnya, karena itu hanya kan itu hanya konvensi, semua itu konvensi artinya ada lambang-lambang, semua itu konvensi ya. Karena zaman dulu orang tidak bisa baca tulis, kasih aja lambang, jadi lebih gampang mencerna gitu. Jadi tadi koleksi itu yang ini akan perlu juga misalnya digosok, dibuang lumutnya dan sebagainya. Itu kan nanti kan orang jadi tertarik, apalagi ya kalau perlu dikasih kaca gitu atau apa ya, jadi supaya ini. Tapi ya itu memakan apa biaya, tapi mungkin ada obat yang bisa ini, karena ada masalah hujan asam itu akan merusak batu-batu itu ya. Silakan saya mudah-mudahan koleksi ini jadi tadi saya lihat di dalam itu yang Leiden itu kan saya sudah bisa baca lagi. Tadinya saya baca ini apa enggak kebaca karena ada lumutnya ya misalnya gitu ya. Jadi nanti juga ya seperti Brandes itu mungkin bagaimana supaya dibaca lagi, bisa dibaca gitu ya. Jadi hal-hal kecil tetapi itu nanti akan bisa menarik itu ya. Jadi tadi ada sejarah apa tadi yang masih siapa namanya yang dari Stovia, itu kan pakai marmer sekali yang bagus ya. Itu mungkin banyak cerita yang bisa digali, mungkin perlu dibukukan ya. Itu jadi ya jadi PR tadi ada PR. Jadi kegiatan mudah-mudahan tidak hanya saat ini, tetapi seperti Mas Yoga tadi makanya yaitu kita berprogram. Jadi program ini apa? Jadi kita bisa selangkah-selangkah maju gitu ya. Jadi memanfaatkan inilah anak-anak milenial sekarang itu supaya mereka lebih apa namanya mengerti. Tidak kenal maka tidak sayang, itulah. Makanya itu semboyan kita. Jadi sebenarnya ada semboyan VOC yang bisa bertahan beratus tahun itu. Desperate, jangan pernah putus asa. Itu lambang-lambang itu biasanya di kantornya tulis desperate need, artinya jangan pernah putus asa. Itu dalam kehidupan kita juga jangan pernah putus asa. Kalau kita jatuh bangun lagi, ya jangan pernah begitu jatuh terus nglokro, enggak mau ya enggak. Jadi justru kita bangkit lagi, lebih baik bangkit lagi ya.
Makanya dengan corona ini juga kita harus bangkit nih, seperti yang dikatakan oleh para pemimpin kita. Itu aja dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Lili. Ya, tepuk tangan untuk Pak Lili yang sudah memberikan cerita aslinya ya. Kita taunya hanya dari Pak Lili nih, jadi kita harus menjaga juga cerita aslinya supaya nggak berkembang menjadi cerita yang salah gitu ya. Salah satu tugas kita juga, dan tadi disampaikan perlu regenerasi ya Mas Yudi ya, Pak Lili semua. Ya mungkin nanti PDIALI Jakarta yang akan mengawal ini Mas Evan untuk setahun ke depan ya, tadi bikin programnya sampai jadi buku, sampai jadi lebih baik lagi Museum Taman Prasasti. Baik, mungkin langsung saja sesi tanya jawab tanggapan dari Bapak Ibu rekan-rekan. Pak Bintang sudah tunjuk tangan dari sisi kanan, Mas Arief. Dari sisi kiri mungkin ada Bapak Dian, Ketua Pengurus Nasional IALI. Silahkan Bapak Ibu. Pak Bintang, ada mic. Oh ya, dari SMA juga ada ya. Silahkan Mas. Terima kasih. Saya minta izin bicara atau tanya duluan. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa bahasa Inggrisnya Taman Prasasti? Itu adanya bahasa Belanda kan itu, Kegofland itu. Nah ini bahasa Inggrisnya apa? Gitu ya, satu. Yang kedua, begini sebetulnya. Taman ini akan keren banget, dan memang keren sebetulnya. Tetapi kita perlu menemukan suatu unique selling proposition-nya. Jadi apa yang unik yang ada di tempat ini yang harus ditawarkan, sehingga mengatakan kepada orang-orang itu begini, kamu nggak akan dapat pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat kecuali di tempat ini loh. Tentang apa? Nah itu kita mesti rumuskan, sehingga mereka punya bayangan bahwa hanya kalau saya datang ke Museum Taman Prasasti ini saya akan mendapatkan apa? Pemahaman mengenai masa lalu kita dan orang-orang besar ini atau orang-orang bersejarah ini dalam itu. Terus kemudian apa? Saya mendapatkan ruang yang hening, misalnya gitu, yang tidak ada di bagian lain dari Jakarta Pusat yang sangat crowded ini gitu. Tapi memang di sini nggak enak pacaran gitu, misalnya gitu ya. Karena ngeri loh kalau pacaran di sini loh, misalnya gitu, dan seterusnya. Tapi itu harus kita rumuskan dengan sangat menarik dan menonjolkan keunikan, sehingga tidak tergantikan. Orang pergi tidak akan salah kalau ke sini, mereka kalau membutuhkan itu mereka akan pergi ke sini. Tentang program-program tadi yang dibuat itu harus seiring dengan itu. Bagaimana mendukung apa yang kita janjikan kepada mereka itu melalui program-program itu. Lain loh kalau gambar di Museum Prasasti itu misalnya gitu. Beda kalau dibandingkan dengan gambar tempat lain. Misalnya begitu. Datang ke sini ternyata paling keren malam-malam. Ya nggak ngeri tuh misalnya gitu ya, dan seterusnya. Tapi itu yang penting, memang kita perlu menggali keunikan yang tidak terdapat pada tempat lain. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Bintang. Mungkin mau langsung dijawab Mas Evan, Mas Yudi, atau ya langsung pertanyaan lagi ya, Mas Dian, Pak Dian, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini rencananya mau disampaikan nanti pas saya diminta Pak Evan ke depan, tapi nyambung dengan Pak Bintang barusan. Jadi awalnya saya kan tidak kenal ya Museum Taman Prasasti ini gitu, terus coba cari-cari informasi, dan yang saya temukan itu relatifly narasinya sama gitu ya, apa itu Museum Taman Prasasti dan sebagainya, kontennya dan sebagainya. Dan ketika sudah ada di sini, saya lihat ini memang luar biasa ya, di Jakarta kita menemukan sebuah ruang terbuka dengan banyak vegetasi seperti ini. Nah mungkin sekarang mungkin saatnya
teman-teman IALI DKI Jakarta khususnya, teman-teman arsitek lanskap bisa berkontribusi lebih khusus untuk Museum Taman Prasasti ini misalnya ya. Tadi mungkin kita bisa merumuskan program aktivitas apa saja yang dapat dilakukan. Terjemahan yang berikutnya adalah merumuskan program ruang sehingga rute orang datang ke sini kemana dulu, cerita apa dulu, apakah kronologis berdasarkan tahun, misalkan ceritanya atau berdasarkan peristiwa, apapun bisa dirumuskan begitu, sehingga nanti kalau tadi misalkan targetnya milenial supaya ada nanti penerus Pak Lili misalnya begitu, itu bisa dengan lebih mudah kita ajak mahasiswa atau anak-anak SMA gitu ya untuk mau beraktivitas di lahan yang luar biasa ini begitu. Sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari adik-adik? Iya, silakan. Yang dari SMA, Mas yang sebelah kanan, Mas Ais, sama yang sebelah kiri nanti ya. Iya, oke. Iya. Izin bertanya, sebelum itu perkenalkan Dimas dari SMA 37 terkait Museum Prasasti ini ya. Kan kita melihat seiring berkembangnya zaman, secara kan ini kan Museum Prasasti ada di Jakarta. Perkembangan ekspansasi dari wilayah kota pasti nanti akan membuat wilayah tempat-tempat kayak gitu jadi makin mengecil, karena sebelumnya kan pasti Museum Prasasti ini nggak segini, bisa lebih besar kan sebelumnya kan, karena ekspansasi dari wilayah kota kan juga membuat tempat seperti itu jadi berkurang. Nah, dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga kita nih sebagai generasi penerus nih kan masuknya juga udah masuk era digitalisasi, kayak ketika mau mencari hal-hal terkait misalkan prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan itu kayak bisa dicari lewat Google ataupun bagaimana, apa yang bisa kita lakukan terkait kedepannya dalam pengembangan museum ini gitu tentunya. Kalau misalkan nanti tadi mungkin sempat dipertanyakan juga gimana cara menggait anak-anak SMA milenial seperti kita ini untuk bisa sering-sering datang ke museum gitu, kayak misalkan bisa melihat seperti itu. Izin, terima kasih. Baik, makasih Mas Dimas. Lanjut satu pertanyaan lagi tadi dari di belakang, Mbak Putri yang Putri di belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Fitri dari Guru SMA N79 Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada IALI DKI Jakarta dan juga pihak penyelenggara yang sudah mengadakan kegiatan ini. Terus terang saya sebagai guru juga baru kali pertama ini ke Museum Taman Prasasti, dan tentunya ini juga pengalaman pertama bagi murid yang kami bawa pada kesempatan hari ini. Tadi kurang lebih hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh 3 penanya tadi, mengenai bagaimana supaya murid-murid kami, tentunya generasi milenial saat ini itu bisa mengetahui tentang keberadaan museum ini. Kemudian saya perhatikan juga narasi-narasi yang ada di museum ini masih harus ditingkatkan. Dan kami tentunya sebagai pendidik dan juga sekolah berharap kegiatan yang bisa melibatkan siswa kami untuk bisa hadir ke sini ini sangat kami tunggu. Ya Bapak Ibu, artinya mungkin bisa mengadakan lomba, seminar atau apapun sehingga mereka bisa tahu. Anak-anak zaman sekarang itu kan kalau apa-apa langsung upload ya status di Instagram, di media lainnya, sehingga ketika mereka mengupload kegiatan yang mereka lakukan, tentunya keberadaan museum ini akan semakin diketahui oleh banyak orang, dan harapannya adalah generasi muda kita semakin cinta dengan museum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin mau satu penanya lagi ya, biar ganjil nih. Ya silakan Mas yang di depan. Nanti akan sekaligus dijawab. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih waktunya. Ya, salam kenal. Saya Arif Kurniawan Wijaya
Kebetulan saya seorang arsitek, juga seorang pendongeng dan pemerhati dunia anak. Saya sudah lama kenal Pak Evan, Pak Lili juga Pak Nirwono juga. Ya dulu sejak sebelum ulang tahun 100 tahun Museum Prasasti ya, sampai pada akhirnya kita membuat buku Metamorfosis Kerk of Land menjadi sebuah museum. Nah, kalau saya datang hari ini, saya sebenarnya agak sedikit sedih Pak Lili. Kenapa? Karena saya melihat banyak prasasti di sini yang kok kayaknya hilang. Itu satu. Kedua, kondisinya sudah tidak sama seperti dulu. Nah, jadi sedih gitu muncul. Nah, saya pengen tanya nih teman-teman, adik-adik, saudara-saudara saya yang kesini semua ini, menurut kalian keren nggak sih Museum Prasasti? Wow. Oke, nah saya rindu tempat yang keren ini bisa dilestarikan ya, gitu. Nah, menurut saya kalau mungkin ini hanya dilakukan oleh dinas atau oleh teman-teman yang memang bekerja di museum, ini akan jadi tugas yang berat, apalagi mungkin dari sisi anggaran ya, itu. Nah, saya rindu mungkin kenapa enggak museum ini menggandeng tadi dari ibu yang tadi dari pendidik itu bagus sekali. Jadi menggandeng instansi-instansi edukasi ya, nggak harus sekolah, mungkin bisa kampus atau bahkan komunitas gitu, untuk terlibat melestarikannya. Artinya apa? Ada kerjasama, mungkin mereka datang nggak cuman potret-potret Pak Lili, tapi ada kegiatannya, yaitu apa? Membersihkan, mengembalikan tulisan-tulisan yang tadi hilang gitu. Saya miris kalau lihat cuman di chat atau di plester tuh ya, bahasa Jawanya plester dipoles itu jadi miris sekali gitu. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, itu kan sangat bagus. Jadi kegiatannya nggak cuma datang foto-foto. Nah, kalian boleh foto-foto, tapi ayo sama-sama kita lestarikan, kita rawat bersama. Jadi itu menjadi beban bersama gitu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang lain mungkin nanti bisa kita kembangkan bersama. Justru butuh masukan-masukan dari teman-teman milenial ya, gitu. Karena di sini nih saya bilang adalah story behind the inscription gitu, ya kan? Ada cerita di balik sebuah prasasti ini yang harus kita bagikan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arief. Tadi sudah 5 pertanyaan yang sangat menarik dan bisa menjadi masukan ya untuk pengelolaan museum kita. Silakan dari Mas Yudi, Mas Evan atau Pak Lili. Iya, terima kasih atas tadi bukan pertanyaan, untuk masukan ya Pak Ika. Karena apa yang dikemukakan tadi seperti Pak Bintang tadi itu supaya ada eye catching gitu ya. Jadi begitu orang ini dengar nama itu langsung ingat apa gitu. Jadi kalau masuk museum ini sebenarnya apa yang diperoleh itu ya, itu memang penting sekali, itu menjadi brandednya ya. Jadi kalau kita misalnya masuk ke museum apa gitu kan, biasanya apa yang menjadi kebanggaan dari museum itu kan bisa juga ditampilkan ya itu. Kemudian terakhir sebenarnya lupa Mas Arief tadi itu mengenai kegiatan ikut sense of belongingnya gitu, supaya anak-anak ini juga dididik untuk ikut meratkan ini adalah warisan ini untuk kita semua gitu ya. Jadi ini yang sudah dilakukan dulu oleh Jakarta Heritage dari Mas Aji itu kalau salah, tapi itu untuk di makam di Petamburan saya rasa itu yang dilakukan di sana, itu dilakukan itu rutin itu. Nah, yang di sini memang kita belum pernah dengar itu, tapi kalau itu memang bisa dilaksanakan, tidak ada salahnya kok. Anak-anak itu, ayo anak-anak kita ini coba kita waktu itu kita tugaskan bawa sikat atau dari jadi itu kita sikat-sikat gitu ya. Jadi itu ya dengan pengenalan itu supaya sayang begitu ya. Jadi saya jadi teringat pada waktu saya di Ternate, di sana itu
ada ini ya, ada sama mahasiswa Hoirun itu tuh terus cerita Pak, di sana kabarnya di Tangsi itu yang di apa namanya di Kastil Oranye itu di dalamnya ada ini, ada peninggalan makam gitu ya. Nah jadi akhirnya saya sudah siap juga bawa kuas, bawa sikat gitu ya. Coba kita lihat. Jadi betul di dalam Tangsi itu ada rumah polisi. Di situ di bawah tempat tidur itu ada ini, ada batu nisan gitu kan. Terus tapi yang tidur yang tidak tahu kalau itu batu nisan kan. Sebuka kemudian ini saya apa ya sikat, kemudian ini saya sikap itunya ya apa namanya penutupnya itu ya karpetnya ya. Di situ ada gambar kucing atau apa, terus oh ya di sini saya bacakan gitu dalam bahasa Belanda, ini di sini telah dimakamkan seorang wanita muda meninggal saat melahirkan gitu kan, jadi namanya ini istri dari penguasa di sini gitu. Oh jadi saya ini ada di atas kuburan ya Pak? Enggak, ini kuburan lama, sudah ini udah tua, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa seperti gitu, jangan khawatir itu ya. Oh pantesan saya banyak kucing pada datang. Loh kucing itu kan mungkin Ibu masak ikan kali, saya bilang gitu. Ya jadi itu, nah, kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah benda sangat berharga ada di bawah tempat tidur ya, karena orang sana bahwa itu sebenarnya kan ini seharusnya itu menjadi ikon di situ. Jadi ada di sini ada makam Belanda yang bisa dikunjungi kan mestinya begitu ya. Tapi itu sebenarnya ketidaktahuan juga waktu saya di sini dulu tahun itu kan masih belum teratur ya. Jadi banyak orang tiduran di ini. Terus saya baca tuh, oh jadi ini kuburan ya Pak. Ini dia tidak tahu, ini dikira itu tulisan bahasa Inggris, tapi dia tidak tahu itu kuburan ya Pak. Jadi dia tahu bahwa itu adalah batu nisan. Itu setelah saya terangkan, ini batu nisan loh sebenarnya. Jadi karena bentuknya kan bagus-bagus ya. Nah itu sebenarnya bisa untuk cerita dan mengajak apa anak-anak itu ya ada perasaan ikut memiliki ya. Jadi pememukan sense of belonging itu memang mulai kecil dan Anda tahu semua menurut pengalaman saya memandu itu anak-anak kecil itu diajak ini memandu ini untuk senang mereka. Saya pernah memandu balita juga ya. Ya tentu ibunya pada ikut ya. Itu saya lihat waktu masuk museum gajah di situ ada tengkorak-tengkorak gitu. Kalau anak kecil ini enggak takut mereka. Ada saya pikir jadi tidak saya skip pada tulisannya di situ ke Taman Prasasti. Wah, kenapa di skip itu, kenapa? Sebenarnya kita kan juga ya gitu. Nah, oleh karena itu pengalaman. Jadi lain kali biarpun balita tak ajak juga nih. Ternyata senang juga mereka. Ya jadi itu jangan dikira bukan gitu dan sebagainya. Tadi, nah hal-hal begitu itu mungkin patut diperhatikan ya. Jadi sense of belonging, kemudian eye catchingnya tadi bagaimana, ya, kemudian yang lain-lain itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti yang lain mungkin akan oleh Mas Yoga. Silakan Mas Yoga. Iya, silakan Mas Yudi. Tadi mungkin terkait pertanyaan dari Mas Dimas ya mengenai kawasan dari Taman Prasasti ini apa akan berkurang? Tadinya memang 5 hektar ya Mas Yudi ya. Sekarang hanya 1,3 hektar ya. 5,3. Dulu 5,3 ya. 1,3 ya, berarti hilangnya 4 hektar lebih ya. Ya, salah satunya sebelah kiri kanan ya Pak. Iya. Ya, jadi tadi lupa bahasa Inggrisnya makam. Kalau waktu kita diskusikan keluar, kita bawa namanya dulu Inscription Park, Mas. Inscription Park. Iya. Iya, betul. Ya. Apa Mas? Habitat. Iya. Habitat. Betul. Takut. Yang happy gitu. Habitat.
Iya. Sebenarnya di sini lebih apa namanya, bukan prasasti ya. Ya, kalau prasasti itu kan mengenai pendirian gedung apa. Ini bukan prasasti menurut saya. Ini adalah inskripsi atau ini kalau tulisannya sih epigrafi ya, epigrafi. Jadi epigrafi itu tulisannya, tapi inskripsi yang ada di dalam itu. Jadi bukan prasasti. Kalau prasasti kan itu gedung ini dibangun, itu kan biasanya beritanya cuma pendek. Bukan. Jadi tapi ada inskripsi ya, kalau itu menurut saya, tapi menurut saya begitu. Ya, ya, inscription macam. Ya, epitap memang bahasa Inggris dari nisan sih Mas ya. Cuma saya ingin nanya sama Pak Lili, karena saya sendiri di sini juga melihat kan keterkaitan dengan, kita pernah diskusi cuma belum tuntas Pak Lili, keterkaitan dengan koleksi yang ada, seperti misalnya muncullah peti mati Bung Karno dan Bung Hatta di sisi sebelah kanan itu. Kemudian ada lagi prasasti Jepang yang ada di belakang, yang sering diperingati juga oleh konsul jenderal dan militer dari Jepang. Itu sering setiap tahun mereka kesini. Kemudian dari pihak museum sendiri waktu itu ada 27 makam, contoh makam di Indonesia. Nah, itu kan tambah cocok atau tambah tidak gitu ya. Karena kan kalau kita ngelihat apakah ini akan di era sekitar abad 18 dan tidak perlu ditambah lagi, atau memang seperti yang tadi Pak Lili bilang bahwa satu bukan prasasti kan misalnya satu gedung kemudian IKN akan berdiri, satu bangunan ditumbangkan, diterobohkan, kemudian ada prasasti yang ditandatangani, itu mau masuk kemana gitu kan. Ini kan bisa masuk ke sini atau tidak gitu. Kemudian banyak makam Cina-Cina kuno yang ada di sini juga dimasukkan juga ke sini karena mungkin belum ada tempatnya atau bagaimana. Nah, ini yang kemudian jika kita tadi ada yang nanya Mas Bintang atau tadi ya yang mungkin merebranding apa yang akan kita keluarkan menjadi sebuah ciri khas di sini. Memang ini sedang kami pelajari. Kemudian dari adik tadi di belakang dari SMA mana tadi Mas? 37 ya? Dimas ya? Dimas ya. Bagus sekali tadi saya lihat pertanyaannya dan mungkin tahu banyak ya tentang baca-baca museum ini kali ya. Memang museum ini awalnya 5,5 hektar, kemudian karena Jakarta akan membangun sebuah kota gitu, dibutuhkan kantor-kantor pemerintahan ya, seperti saya pernah diskusi dengan Mas Yudi, yang paling mudah digusur ya tempat orang yang sudah tidak ada lagi gitu kan, itu yang paling gampang waktu itu. Jadi museum ini kemudian didirikanlah wali kota Jakarta Pusat dan KONI, jadi dibelah. Ternyata setelah dilihat di sini, loh kok bagus ya, koleksi-koleksinya kok indah gitu kan. Bahkan saya pernah, tapi perlu kita bicarakan lagi dengan Mr. Arnold mungkin, patung yang di belakang wanita menangis itu kalau tidak salah itu salah satu pematung yang dulu mematung ya sebelum mematung patung Liberty, dia sudah membuat ada di sini gitu. Tapi kita perlu cek lagi ke ininya mungkin Pak Lili, sejarahnya lagi. Tapi saya pernah mendengar itu ada kode bahasa Itali atau bahasa apa itu ya, kode-kode gitu, atau itu yang perlu kita perdalam lagi. Dan museum di sini ada mungkin karena dilahirkan akibat sebuah kecelakaan sebuah kecelakaan, lahir tidak diharapkan, tidak direncanakan gitu. Termasuknya haram ya. Tapi kemudian bisa menjadi sebuah museum di Jakarta. Setelah dilihat banyak yang antik, banyak yang bagus,
dilihat dari karya seninya, kemudian dibaca-baca lagi, dan ternyata kok mengandung sebuah perjalanan sejarah peradaban yang berpengaruh cukup besar buat Indonesia, Jakarta, di Batavia pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang ya. Itu yang terjadi. Jadi museum ini memang lahir tidak direncanakan ya, tidak direncanakan secara jelas. Jadi tempatnya pun ya seperti ini, mau diurut, tadi Pak Dian bilang mau diurut tahun, saya pun pernah mencoba itu, diurut tahun tidak bisa. Prasasti yang segede-gede besar seperti itu nggak mungkin juga kita pindahkan. Kemudian kalau yang kecil-kecil gampang, kemudian berdasarkan atas tahun, nanti beberapa plot kosong, kita harus meneliti betul-betul apakah semua diklaim di sini, kemudian ada satu blok yang memang tidak ada koleksinya, jadi cuma 2, cuma 3, jadi tidak bisa secara estetika kan berlaku. Jadi waktu itu lebih layak dibuat mungkin sampai saat ini ya untuk estetika saja, tapi sebesar mungkin mengusahakan sebuah tanpa apa, supaya tidak rusak lagi gitu, tanpa merubah terlalu banyak lah, tanpa merubah terlalu banyak. Yang terpenting adalah upaya penyelamatan dulu. Mungkin jika bisa dilihat dari layar TV ya, kita nggak bisa ngelihat nih Mas Yudi, Pak Lili, Mbak Penny, tapi mudah-mudahan dari peserta yang hadir luring bisa melihat pernah terjadi sebetulnya dalam perjalanan perhatian saya di Museum Prasasti ini. Jadi di tahun 2012 di sini saya coba namakan sendiri biar ingat, namanya Trapesium 2012 nih, tragedi pohon yang keropos di museum pada tahun 2012. Itu terjadi 3 kali yang cukup besar, makanya dalam acara ini mungkin tadi sudah disebutkan sama Bu Niken tentang 5 konsep. Jadi kita membuat acara ini sebetulnya kami berdiskusi tidak asal bikin, makin hari makin sempurna. Memang ide awal dulu dari Mas Yudi beberapa tahun kita sering memperingati ini ya dengan Pak Lili ya Pak ya. Cuma makin hari makin terkonsep gitu, karena kita juga try and error. Kita berkolaborasi, kita melakukan edukasi, kita melakukan kurasi, kita melakukan rekreasi, tapi kita juga melakukan promosi. Itu konsep yang kita buat dalam acara ini sebetulnya. Nah, tahun 2012 itu terjadi, sudah keluar gambarnya mungkin ya Kak, bisa terjadi di bulan Januari tanggal 6, tanggal 10 Februari, dan tanggal 14 Februari. Yang pertama yang saya ingat, di posisi sebelah sana di masjid, dekat masjid itu sampai akarnya mengangkat dan seperti tanah dibom gitu ya. Banyak sekali prasasti yang hancur, mungkin bisa dilihat di layar TV ini, banyak sekali yang pecah. Kemudian yang kedua ada di tengah yang mengakibatkan patung Pater Van Grieten itu pecah dan sudah direkonstruksi kembali. Itu yang berwarna coklat di sebelah kanan itu pecah, Van Grieten. Kemudian yang pendiri mungkin kalau di sini ada yang dari sekolah Vincentius. Kemudian yang terakhir cukup parah, menimpa ke arah Koni, itu 5 mobil hancur. 5 mobil hancur. Yang harus kita lihat di sini adalah bagaimana penyelamatan koleksi ini bisa kita selamatkan dengan baik. Kalau bisa kita lihat di belakang saya di sebelah sana, itu banyak sekali yang hancur. Dulu saya pernah saat kuliah mencoba menulis satu persatu bersama teman-teman saya, 1.300-an. Tapi kemarin itu saya dengar kabar 900, berarti sudah ada sekian ratus yang hilang. Nah, apakah makin hari akan seperti ini? Mungkin di
di akhir nanti setelah makan siang kita akan mencoba bagaimana mengkurasi atau mengasesmen pohon-pohon yang ada di sini, apakah ini masih layak atau perlu dipertahankan atau memang harus dipangkas sedikit atau harus diangkat ditebang. Karena yang terjadi semua salah satunya itu, walaupun yang terbesar adalah pembongkaran pagar dari wali kota dan KONI. Jadi dulu semua sisi utara, belakang saya utara, di depan saya selatan, itu dulu ditutup tembok karena musim ini yang saya dengar dari Pak Lili harus privat ya Pak ya, harus private. Nah semuanya menempel di situ. Kemudian ada sebuah kisah gitu kan, kisah yang kembali menyatukan historikal zaman waktu itu. Kembalinya bersatunya kantor wali kota dan kantor KONI Jakarta Pusat ini kembali supaya bisa berhubungan, dibongkar. Dan mungkin nanti tugas Mbak Penny nih di TSP. Aja semua sedikit yang selamat pada saat pembongkarannya. Mungkin waktu itu juga belum ada TSP atau saya juga belum tahu ya, juga belum tahu. Mungkin di next yang akan datang dari TSP mungkin lebih kontrol, lebih kuat lagi, yaitu hancur semua. Kemudian saat ini beberapa tanaman pohon terutama merusak koleksi yang ada, dan pohon sebelah kanan kiri dan belakang di sisi timur berarti ya, pohon itu sudah pohon dari luar tapak nih, dari luar lokasi Museum Prasasti, tapi masuk ke dalam dan bahkan di sebelah KONI ini sudah masuk ke pagar dan pagarnya sudah masuk ke dalam tubuh pohon. Pohon di sini Pak, pohon-pohon saya lupa tuh ada beberapa pohon di situ. Bukan sukun, tapi pohon-pohon besar di situ. Mungkin jenis-jenis ficus ya Pak ya. Nanti beberapa sih foto saya ada, cuma saya tidak bisa melihat di sini, jadi bisa nanti jika ada yang membutuhkan kita bagikan. Tapi itulah yang IALI DKI Jakarta ini akan coba membuat sebuah pemikiran dari kita semua, akan kita diskusikan, membentuk sebuah tadi sampai mana ya, lupa saya. Jadi ya pohon-pohon sudah, yang utama adalah penyelamatan dari koleksi-koleksi yang ada yang menyimpan sebuah sejarah peradaban yang panjang. Sebetulnya ini kita yang harus pedulikan supaya kita belajar dari sejarah masa lalu. Yang buruk kita buang, yang baik kita ambil. Sama seperti di negara-negara lain, semua mempertahankan itu. Bahkan di Vietnam ditinggalkanlah perang Vietnam itu yang ya kalau orang bilang kan cukup sadis, tapi justru dunia tidak boleh terjadi seperti itu lagi. Di sini pun mungkin tidak se ekstrim di sana, tapi ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Sejarah adalah hitam dan putih, jadi mana yang jelek yang kita buang, yang baik yang kita ambil. Saya merekomendasikan dari IALI DKI Jakarta, merekomendasikan 12 rekomendasi. Yang pertama adalah mengasesmen kesehatan dan kelayakan pohon. Jadi pohon-pohon yang di sini sebaiknya diteliti, dibuat historical catatan pasien gitu ya, kalau di dokter itu dicatat supaya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti lalu. Bahkan mungkin ini bisa menjadi sebuah titik awal ya, kalau kita lihat di perkotaan, kita lihat di sepanjang jalan kalau terjadi hujan atau apa, banyak juga di Jakarta terjadi pohon tumbang. Mungkin di sini skup kecil yang bisa dijadikan titik picu untuk menangani hal itu. Yang kedua adalah menyelamatkan koleksi-koleksi yang rusak. Apakah itu akan dikonservasi atau kita satukan dengan cara yang apa? Mungkin nanti kita akan pikirkan bersama dengan TSP dan TACB, juga PKCB, Pusat Konservasi Cagar Budaya, bagaimana supaya yang rusak
dapat tersamatkan karena udah pecah tercerai-berai, menyatukannya sangat sulit. Yang ketiga adalah mengusulkan koleksi-koleksi yang terpilih untuk mendapat sertifikat benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan. Jadi semua harus kita lindungi. Akan lebih mudah, tidak akan sembarangan lagi karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat adalah meningkatkan kegiatan promosi dan pengenalan Museum Prasasti kepada publik. Salah satunya adalah yang kita lakukan dari kegiatan ini, dan mungkin kita juga butuh masukan dari berbagai pihak peserta-peserta yang nanti mungkin adik-adik dari SMA juga bisa memberikan masukan kira-kira pemikiran apa yang bisa kita buat untuk merebranding Museum Prasasti bersama dengan sesuai dengan zamannya walaupun tidak meninggalkan sejarah yang ada. Yang kelima adalah pendalaman, penggalian, penelitian nilai sejarah dari koleksi. Seperti Pak Yudi tadi bilang, kita melahirkan banyak Pak Lili muda, atau mungkin kita membuat sebuah video-video pendek ya, seperti film dokumenter pendek yang dicatat, yang kita simpan. Setiap koleksi mungkin bisa akan menjadi sebuah yang perpustakaan yang lebih modern ya, daripada untuk dibaca. Mungkin dilihat ada sebuah visual yang lebih mudah dicerna. Kemudian yang keenam adalah bebaskan bangunan utama Museum Cagar Budaya ini atau BCB ini dari bangunan lain dan pohon yang dapat mengganggu kelestariannya. Ada beberapa sudut di sebelah kiri mungkin bergabung dengan bangunan baru dekat kamar mandi, dan itu di posisi sebelah pojok depan Mbak Lili itu sip semua temboknya ya, akan merusak. Setahu saya bangunan cagar budaya harus clear. Kemudian peremajaan pohon, yang ketujuh nih, peremajaan pohon untuk menjaga kualitas ruang terbuka hijau dan ekosistem kota termasuk fasilitas dan elemennya. Jadi kita membuat sebuah penataan yang lebih layak. Kemudian yang kedelapan, menjadikan Museum Taman Prasasti sebagai sarana edukasi dan wisata yang mengakomodir kelayakan untuk disabilitas dan anak. Kemudian yang kesembilan, selaraskan bangunan dan ornamen dengan arsitektur Doria. Arsitektur Doria kita bisa lihat berupa bangunan cagar budaya yang di sebelah kiri berbentuk geometris. Sebetulnya gaya klasik ada tiga, Ionia, Corinthus, dan Doria. Bangunan yang di sini adalah bergaya Doria. Kemudian yang 10, tata pamer koleksi pada ruang luar tetap mempertahankan posisi yang ada untuk menghindari kerusakan, namun jika ada penambahan koleksi baru ditempatkan pada blok khusus yang kosong, atau mungkin ini perlu didiskusikan kembali dengan tim sidang pemugaran. Sebelas, tersedianya ruang tiket, ruang pengenalan museum, ruang kantor pengelola, perpustakaan, ruang auditorium, dan kafetaria. Jadi ada gambar di situ, kemungkinan bangunan sisi ide sementara nanti bisa didiskusikan dengan tim sidang pemugaran. Posisi di arah kan ruang auditorium dinaikkan menjadi sekian lantai, 3 atau 4 lantai. Yang pertama adalah misalnya ruang pengenalan museum, tidak ada lagi kereta-kereta dan itu ada di sini, itu akan rusak oleh cuaca gitu. Kemudian ada ruang tiket yang lebih baik. Kemudian tadi pengenalan museum, ada kantor pengelolanya. Kemudian perpustakaan, foto-foto yang ada di Museum Prasasti pernah saya repro, ada ratusan, dan pada saat Jakarta banjir semua hilang, semua terbenam, tapi saya masih punya. Ada sekian ratus yang ada di saya, yang tapi hasil repro itu masih saya simpan. Sebetulnya di paparan ini di depan ada beberapa koleksi dari mulai
perjalanan per tahun ada saya. Kemudian ada ruang auditorium seperti cerita-cerita video dokumenter tadi, mungkin bisa di setel, bisa didokumenterkan dengan cerita yang lebih menarik, yang lebih milenial gitu ya. Kemudian ada kafetaria bagian atas, sehingga ini menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah, sebuah ruang terbuka, sebuah tempat bersejarah, dan sebuah tempat ruang hijau, tempat ruang ketiga di tengah kota, dan ini sangat jarang. Di Jakarta Pusat lagi tempatnya gitu. Itu yang perlu kita lihatkan. Dan yang terakhir, mengusulkan pembentukan tim kemitraan atau tim manajemen dari untuk Museum Prasasti. Jadi mungkin kami dari YALI Jakarta mencoba untuk menjadi mitra Museum Prasasti ini, dan bagi rekan-rekan atau mungkin bagi adik-adik di mahasiswa maupun di siswa-siswa SMA yang akan bergabung kepada kami, silakan menghubungi Sekretariat YALI Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang membutuhkan makalah saya bisa diminta di Sekretariat Panitiaan. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Mas Evan, ya, tepuk tangan untuk Mas Evan, Ketua PD YALI Jakarta, yang dengan semangatnya kita akan memulai ya untuk melestarikan Taman Prasasti, Museum Taman Prasasti. Mas Yudi mungkin ada tambahan sebelum kita akhir ya. Baik, ya, terima kasih. Sebagai tambahan tadi, karena Mas Ivan sudah bilang ada 12 poin ya, itu Pak Lili ya, berarti itu sebagai pemicu ya, atau memacu buat kita semua untuk mengawali kegiatan pasca acara kegiatan ini. Kalau tadi ada 12 berarti pas itu Van ya. Jadi paling tidak 12 bulan ke depan kita sudah punya acara yang bisa dijadikan sebagai cikal bakal lah tadi, yang nanti bisa dikembangkan dengan berbagai macam bentuk kegiatan ya. Oleh karena itu kami berharap teman-teman semua yang hadir di sini, yang tadi sudah daftar absen ya tadi ya ke panitia, nanti kita akan hubungi untuk kita ajak dalam berbagai macam kegiatan di Museum Prasasti ke depan. Kira-kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan demikian sesi ini sudah berakhir, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan tanggapannya. Dilanjutkan oleh panitia Mbak Gebi ya. Baik.